Halo, selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam acara Ngebar bersama dengan Lili Pyong setiap hari Rabu. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ya, kita semua tahu bahwa setiap hari selalu ada aja informasi-informasi yang membuat kita orang tegang ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya obrolan ini jadi membuat kita sedikit lega ya, bahwa banyak juga orang tua yang merasa groget gitu dengan kondisi sekarang. Bagaimana anak-anak lebih banyak diam di dalam kamar, lebih banyak main game gitu ya. Jadi itu yang membuat orang tua dan anak banyak yang bersitegang. Nah, permasalahannya adalah kenapa sih kita mau cari solusi untuk ini gitu? Karena situasi sekarang ini memang betul-betul tidak mudah gitu ya. Jadi buat anak-anak juga kasihan sekali. Anak-anak juga tidak mudah untuk menjadi dirinya mereka karena mereka juga gak bisa beraktiviti gitu, gak bisa beraktivitas di luar, mau ketemu sama teman gak bisa ya. Jadi saatnya sekarang ya kita coba cari solusinya apa sih gitu yang harus kita lakukan ya ketika anak-anak ada di rumah. Main game itu salah apa enggak sih gitu. Nah, nanti kita akan ngobrol. Halo, selamat sore nih Palis, apa kabar? Hai Liliu, terima kasih. Nih Ibu Eli ya, Ibu Eli ya, terima kasih sudah join bersama kami. Ya, mudah-mudahan kita akan belajar dari sisi anak muda ya, sisi anak muda. Apakah main game itu merusak? Nah, kita akan ngobrol ya. Karena menurut saya nanti sosok tamunya kita ini sangat luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa dapat pembelajaran yang menarik nih dari bintang tamu kita. Kita tunggu ya sampai dia join. Nah, kita ketemu ya. Selamat sore, Ya, Rangga. halo, selamat sore Bu. Kedengeran nggak suaranya ya? Suaranya kedengaran, tapi kenapa kayak ada lapisan gitu ya? Ada lapisan nggak secerah gitu. Kalau misalnya Rangga lihat nggak? Lihat jelas Oh, nggak? Ah, iya apa kayaknya sih mungkin? ada, kayaknya kamera saya berembun kayaknya nih. Kalau gitu nggak apa-apa. Ini artinya beda generasi, beda kamera ya. Iya, sorry. Selamat sore, Baik. Rangga. Selamat sore. Selamat sore. Selamat Ya, sore. saya sangat senang sekali ya, pengen sekali karena pertama kali waktu saya ketemu sama Rangga, aduh saya lihat semangatnya Rangga tuh berapi-api gitu ya, ingin sekali berpartisipasi bagaimana mengajak adik-adik lah, anggap aja adik-adik ya, adik-adiknya yang Ya, yang yang masih ya betul. muda-muda itu gitu, jadi bisa punya masa depan yang cerah gitu ya, masa depan yang cerah gitu. Nah, Hmm. karena ini kan eranya era teknologi nih Gak gitu ya. Biasanya nih kalau setiap Hmm. kali seminar nih, saya selalu bilang tanya nih orang tua nih, apa sih masalah orang tua gitu? Anak mendidik anak sekarang itu susah atau mudah gitu kan? Gitu. Jadi Hmm. hampir semua orang bilang apa ya, susah gitu. Karena apa? Karena dianggap bahwa anak sekarang ini kayaknya main game terus gitu kan. Jadi yang di garis bawah itu main game terus gitu. Nah, terus saya tanya, Hmm. siapa sih yang beliin game buat anak-anak gitu kan? Nah, orang tua juga Hmm. yang beliin game gitu. Nah, karena ini kan Ya. eranya era teknologi ya gitu. Jadi
saya selalu sadar gitu bahwa ini bukan eranya saya lagi gitu. Zaman saya sudah berbeda dengan zaman anak-anak gitu. Nah, sekarang udah bagus nih, Kak. Sekarang udah bagus. Nah, mungkin Rangga boleh ceritain sedikit dulu gitu ya. Maksudnya apa latar belakangnya Rangga? Kenapa sih Rangga bekerja di dunia ini yang malahan merangkul para gamers gitu malahan ya gitu ya. Nah, silakan Kak, supaya orang tua yang ikut hadir mendengarkan kita ataupun nanti mendengar siaran ulangan kita di YouTube gitu ya, sedikitnya mereka tercerahkan lah gitu untuk tidak terlalu over stress dan terlalu high ekspektasi kepada anak-anaknya gitu. Silakan Angga. Ya, baik. Terima kasih Bu Meli. Mudah-mudahan sambungan internet saya tidak nge-lag ya. Maklum saya gunakan satu provider yang cukup mengecewakan. Langsung curhat nih. Baik, jadi berkenalan dulu kali ya Bu Meli ya dengan Bapak Ibu semuanya atau teman-teman muda semua yang concern terhadap bagaimana sih kita membimbing generasi muda kita. Karena gini, saya percaya pergerakan yang saya lakukan saat ini adalah didasari oleh satu niat bahwa kehidupan itu akan terus berjalan dari generasi ke generasi, dan kita percaya masa depan kita itu berada di generasi sekarang yang kita lagi nurturing. Nah, itulah yang membuat saya juga menghabiskan waktu hampir kurang lebih 12 tahun sebagai dosen, ya, berkarir sebagai dosen, sampai akhirnya saya di satu titik yang saya berpikir bahwa saya itu jadi dosen, arahnya mau kemana sih gitu loh. Saya mengejar jenjang jabatan akademik saya, yang nantinya saya akan jadi guru besar dan kemudian jadi profesor, atau saya kembali ke esensinya sebuah pendidikan, yaitu saya mendidik anak, mendidik generasi muda, supaya merasa tercukupi dari perhatian saya secara intensif, dan kemudian mereka tumbuh dan berkembang secara sehat, dan menjadi manusia yang seutuhnya bisa memberikan impact buat negara ini gitu loh. Itu keputusan yang berat ya, setelah saya merintis karir hampir 12 tahun di dunia pendidikan ya, sebagai dosen formal. Nama saya Rangga Yudhoyono dan saya punya nomor induk dosen nasional kalau teman-teman mau cek saya di pangkalan data Dikti. Dan kemudian saya brainstorming sama istri saya bilang, saya kayaknya di persimpangan nih, berkarir di dunia dosen nih. Akhirnya saya bilang sama istri saya ingin bangun sesuatu yang gerakan saya itu tidak akan dibatasi oleh satu sistem administrasi yang kemudian saya merasa terbebani. Gerakan-gerakan saya terbebani, terbatasi, dan akhirnya untungnya istri saya menyetujui. Dan kemudian dari titik itulah saya mulai membangun komunitas, di mana komunitas ini terdiri dari mahasiswa saya sendiri. Walaupun saat itu saya sudah resign ya dari institusi pendidikan saya yang lama. Nah, di situ saya ingin membuktikan bahwa anak-anak muda ini sebenarnya punya talenta yang sangat luar biasa, apalagi era digital yang sangat cepat sekali berkembangnya, yang mungkin di usia saya, di usia Bu Meli, kita itu malah justru yang agak megap-megap nih untuk mengikuti kecepatan dari digital teknologi ini gitu loh. Nah, kita harus bisa melihat, dan saya sangat siapapun orang tua di luar sana yang mungkin para orang tua ini harus bisa melihat bahwa budaya itu berkembang, dan jangan pernah bandingkan generasi kita dengan generasi yang sekarang gitu loh. Karena challenge-nya beda, masanya berbeda, culture-nya pun berbeda kalau menurut saya. Justru kita sebagai orang tua nih, kita harus bisa menjembatani gitu loh. Kita harus yang lebih update terhadap dunia ini berkembang udah seperti apa, yang kemudian memberikan impact budaya terhadap anak-anak kita. Seperti itu sebenarnya. Nah, dari situ Ibu, Bu Meli, saya kemudian bangun studio yang bernama Mythologic Studio. Ya, dari komunitas mahasiswa menjadi komunitas produksi. Komunitas produksi itu artinya ajang kumpul-kumpulnya kita sebagai komunitas itu ternyata bisa berpotensi untuk mencari klien, dan kita buktikan itu di saat industri juga mungkin saat itu melihat kita ini perkumpulan apa sih, hanya sekelompok mahasiswa doang yang punya semangat bersama satu orang dosen. Tapi saat itu saya berpikir bahwa industri harus tahu bahwa kalian itu tidak hanya menerima orang-orang yang jago secara teknis,
Tapi yang paling penting ketika kalian ingin berkembang sebagai sebuah industri, kalian harus tahu bahwa manusia-manusia yang ada di dalam industri itu adalah manusia yang punya mental dan attitude yang bagus. Gitu. Skill dan knowledge itu bisa dilatih. Tapi mentality, attitude, it's more important than knowledge and skill. Itu dari pandangan saya. Dan akhirnya komunitas produksi ini terbukti kami bisa mengerjakan beberapa proyek kecil yang akhirnya kami terus men-challenge diri kami untuk berkembang, dan kemudian lahirlah studio yang berumur udah hampir 4,5 tahun. Saya sebut sebagai studio Mythologic. Ini studio yang benar-benar tumbuh dan berkembang dari komunitas pendidikan, diantaranya adalah para mahasiswa. Nah dari situ Bu, kami sebenarnya tidak mengibarkan bendera bersaing dengan studio-studio besar, tidak. Justru positioning kami itu jelas, bahwa kami ini adalah pergerakan yang berada di tengah-tengah antara pendidikan dan industri. Artinya, pihak industri mungkin kalau sesama industri dalam kacamata bisnis, mungkin akan merasa insecure kalau kita berbicara udah sama-sama bisnis nih, gitu loh. Ya itu tidak bisa ditutupi lah. Ketika saya mendeklar bahwa saya punya studio, mungkin studio lain akhirnya jadi tidak terlalu komunikatif lagi ke saya. Tapi at the end, saya ingin sampaikan bahwa studio saya ini adalah studio inkubasi terhadap talenta muda Indonesia. Jadi justru industri akan sangat berterima kasih ketika lulusan-lulusan kami nanti yang sudah bekerja secara profesional di tempat kami akan bekerja di tempat Anda. Nah, itu yang saya lihat awalnya juga cukup banyak konflik ya. Saya sebagai seorang leader dalam studio itu, saya berpikir, wah ini apa yang saya terapkan yang menurut saya benar, ternyata makin lama di generasi yang semakin baru dan semakin baru, kok ini tidak relevan gitu loh. Malah gap antar generasinya jadi semakin besar. Akhirnya di situ saya berpikir dan refleksi pada diri saya sendiri. Saya mikir, oh saya nggak bisa nih memaksakan prinsip-prinsip yang saya udah jalani dari culture yang saya hadapi sebelumnya di tahun 90-an ke mereka. Akhirnya saya mencoba menjembatani bahwa apa sih cara yang paling tepat untuk bisa mengurangi friksi ini tuh apa? Ya simple kalau bagi saya, mencoba untuk memahami. Mencoba untuk memahami lawan bicara kita ibaratnya, supaya kita tahu apa sih yang ada di benak mereka. Dari situ, saya memahami bahwa generasi Z ini, yang nantinya akan segera tergantikan dengan generasi Alpha, bahwa mereka tuh punya poin-poin kelebihan, punya poin strength, tapi juga mereka punya poin-poin weaknesses-nya. Nah, disitulah kita harusnya sebagai orang tua juga harus ngerti gitu loh. Saya aja ngebangun studio, ngebentuk tim aja, bisa berpikir sampai seperti itu. Kita orang tua nggak bisa ada alasan bahwa, oh saya sibuk nyari duit. Nggak bisa. Kalian terlalu sibuk nyari duit, berarti kalian juga bisa mengorbankan keutuhan rumah tangga, terutama adalah membina anak dan istri misalnya. Nah, dari situ Bu, saya kemudian memahami bahwa kalau kita kaitkan dengan tema hari ini, main game itu positif apa negatif sih? Kalau menurut saya, main game itu menurut saya ya bisa dikontrol kok. Di satu sisi bisa membawa nilai positif buat si anak, yang kedepannya nanti mereka bukan sebagai user, mungkin kalau mereka memang passion di bidang game dan kemudian di bidang desain, mereka bisa jadi game creator, bukan game user gitu loh. Itu yang perlu kita sadari. Anak kita suka nyanyi, suka gambar. Oh kamu jangan ngabisin waktu terlalu banyak untuk gambar nih. Kamu harus belajar segala macam. Kalau menurut saya, tolong disimbangkan aja, tolong dibalance. Siapa tahu apa yang menjadi hobi mereka, itulah yang menjadi pekerjaan impian mereka ke depannya. Seperti itu Bu, kira-kira gambaran umumnya dari saya. Menarik sekali ya. Saya tuh kemarin barusan ngobrol sama seorang ketua CEO ya, CEO di Indonesia ini ya. Jadi mereka tuh situasi sekarang nih, pandemi nih, hampir semua perusahaan itu kayak tengkurap lah, mereka bicara tentang tengkurap gitu ya. Ya, yang membuat jadi dia cerita tentang bagaimana Jepang.
bagaimana Jepang itu bisa bertahan ya, perusahaan-perusahaan Jepang itu bisa bertahan sampai ratusan tahun gitu ya. Nah, kenapa? Karena mereka tuh punya karakter gitu. Jadi justru bagaimana karakternya tadi yang kamu sebut dengan bagaimana attitude-nya gitu ya. Kalau saya dari saya ngobrol sama kamu tentang bagaimana kamu membangun attitude itu di teman-teman di tempatnya kamu, sehingga itu menjadi suatu fondasi yang menurut saya itu jauh lebih kuat gitu loh, gitu. Jadi jadi karakter yang sudah terbangun, terus bagaimana bahwa mereka itu mendapatkan tempat gitu yang mungkin di tempat lain dia tidak dapatkan, walaupun itu dengan orang tuanya sendiri gitu ya, gitu. Jadi saya rasa ya ini tempatnya kamu itu akan menjadi satu ladang yang sangat dicari oleh anak-anak, sementara orang tua yang selalu malah membatasi gitu ya. Hampir semua ini permasalahan orang tua sekarang nih, khusus di pandemi ini, marah gitu loh. Ya, kalau dulu anak-anaknya nggak pulang gitu ya, anak-anak nggak pulang dia marah, sekarang anak-anak di rumah juga marah gitu. Jadi hari ini makanya saya spesial banget. Pengen teman-teman orang tua itu mendengar apa sih gitu yang dilakukan oleh seorang Rangga gitu ya. Nah, terus kira-kira gini, kalau mungkin gini, tadi kan teman-teman sudah mendengar nih dari Rangga gitu ya. Nah, apa aja sih kira-kira misalnya sekarang orang tua harusnya seperti apa gitu Rangga di situasi sekarang ini ketika mereka mempersoalkan anak-anak yang terus dianggap main game terus yang mungkin bagi mereka itu tidak ada masa depan. Iya, tapi saya percaya pendapat saya ini adalah sesuatu yang subjektif. Artinya begini, saya yakin orang tua sekarang itu apalagi orang tua yang di seumuran aku ya, yang di umur-umur 30 akhir dan 40 awal, saya yakin sekali ini orang tua modern yang juga mengalami masa transisi dari zaman-zamannya kita manual sampai menuju ke era digital seperti sekarang. Yang saya ingin kepada para orang tua milenial ini, orang tua gaul ini adalah saya yakin kalau Anda bangun bisnis, Anda melakukan riset yang sangat dalam untuk mengembangkan produk Anda, yang kemudian Anda juga melakukan riset terhadap market. Anda aja terhadap produk atau market itu sampai sebegitunya. Apalagi harusnya Anda lakukan lebih kepada anak gitu loh, karena anak kan darah daging kita, ibaratnya gitu. Bagi saya, orang sekarang itu seharusnya tidak gagap teknologi ya, orang tua sekarang, dan mereka cukup memantau aja dulu bagaimana anak ini dan melihat bagaimana mereka memiliki hobi. Karena saya percaya begini Bu, banyak kok kasus di beberapa teman saya, ketika orang tua yang terlalu mengarahkan, anak terlalu mengikuti, maka secara psikologis anak ini tidak tumbuh dan berkembang menjadi orang yang mampu menentukan apa yang terbaik buat hidup mereka. Saya sering banget ngeliat itu. Anak ini tumbuh menjadi pribadi yang labil. Dan ada orang tua yang sangat demokrat, yang saya melihat bagaimana setiap keputusan yang apa keinginan anak itu, selama itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dikomunikasikan dengan orang tua dengan baik, orang tua menyetujui. Tapi di satu sisi adalah menyetujui ini bukan melepas sepenuhnya, tapi orang tua juga harus memantau, pertama, apakah anak ini memang benar-benar suka di situ, apakah mereka sudah benar-benar konsisten di situ, kan pasti kelihatan dari perkembangannya kalau kita pantau setiap hari. Atau yang kedua, kita lihat mereka masih labil. Kalau masih labil, mungkin masih banyak hal yang bisa kita buka dalam wawasan dia untuk bisa mencari mana yang terbaik gitu loh. Atau mungkin kasus paling parah, akhirnya memang orang tua yang harus menentukan. Tapi dari pengalaman saya, ketika saya pribadi atau beberapa teman yang kemudian banting setir dari perkuliahan yang kita pilih, saya S1-nya arsitek, tapi kemudian saya terjun ke bidang art and design. S2 saya dapat beasiswa dari pemerintah, kuliah di ITB tahun 2011, justru saya ngambil Magister Design. Artinya saya kemudian melihat di umurnya saya yang udah senior, nih 42 ya, saya anggap sebagai senior. Saya ngeliatnya gini, pekerjaan yang kita lakukan yang berawal dari sesuatu yang kita suka, itu memang benar-benar terasa nikmat oleh kita. Itu yang membuat kita melakukan pekerjaan ini dengan sepenuh hati, dengan komitmen dan konsisten. Tapi kalau pekerjaan yang tidak tumbuh dari rasa cinta kita terhadap pekerjaan yang kita lakukan,
yang kemudian tumbuh lagi menjadi passion. Uh, Menurut saya itu yang akan membuat anak ini bisa terhenti kapanpun atau dalam kurung bisa tergoda oleh apapun dalam proses mereka yang kemudian mereka memilih bidang lain gitu loh. Itu pun sebenarnya tidak salah, tapi menurut saya akan lebih bahagia kalau kita punya hobi, kita udah jatuh cinta pada hobi kita, dan kemudian kita dapat uang dari situ. Menurut saya itu yang paling oke. Dan orang tua mesti harus memantau itu dari perkembangan anaknya. Dan yang kedua, orang tua kalau sudah tahu anaknya itu mulai suka ke arah mana, cobalah kita melakukan riset. Makanya itu saya tadi bilang, market dan produk aja, kalau Anda seorang pebisnis, Anda lakukan riset gitu loh. Bagaimana dengan seorang anak yang itu merupakan anak kita sendiri gitu loh. Jadinya, kalau anak tiba-tiba suka dengan industri game, main game, dan dia sangat edik banget ya, tapi itu harus kita batasin juga. Coba untuk pelajari juga orang tua, buka wawasan Anda. Jangan terpatri pada, oh anak gue harus jadi insinyur nih, atau apa. Enggak, cobalah lihat bidang-bidang lain yang memang berpotensi, dan pelajari itu dari Mbah Google, gitu loh, dari YouTube channel, banyak banget yang ngebahas tentang industri game, dari Google banyak banget yang membahas tentang bagaimana industri game ke depan, dan impact-nya seperti apa, potensinya seperti apa. Coba riset itu juga. Jadi ketika kita melihat anak ini punya potensi, dan kita dukung juga dengan ibaratnya penelitian yang kita lakukan sendiri, mudah-mudahan ini bisa ketemu nih irisannya, sehingga apa yang menjadi kesukaan si anak dan orang tua kemudian tahu peta medan perangnya seperti apa, akhirnya tercipta satu hubungan yang harmonis nih untuk menentukan anak ini arahnya mau kemana nih dengan cita-citanya. Kira-kira seperti itu, Bu Meli. Ya, ini menarik sekali nih ya, Rangga. Mungkin saya cerita sedikit ya tentang pengalaman saya dengan dunia anak-anak gitu ya. Nah dulu pertama kali kamu kan tahu kayak habis semua juga ngerasa bahwa game itu ngerusak gitu ya. Nah sampai ada satu waktu saya tidak memberikan game buat anak saya waktu dia masih kecil ya. Nah karena dia main di luar ya, dia ketemu sama temennya, mungkin orang pada cerita tentang game gitu ya waktu itu, dan dia nggak ngerti gitu loh apa itu gitu kan. Nah begitu dia balik sampai di rumah, dia tanya sama saya gitu loh, Mama dia tanya apa ya waktu itu, terus dia tanya itu apa sih gitu kan gitu. Jadi saya jadi bingung gitu. Satu sisi memang saya tidak memperkenalkan game itu. Nah waktu itu dia tanya Mario Bros itu makanan apa gitu kan gitu. Nah, saya nggak bisa menyalahkan dia karena memang saya tidak memfasilitasi dia untuk mengerti tentang game, gitu. Nah, dari situ saya sadar nih gitu bahwa anak saya kan dunia sekarang tuh kan generasi teknologi ya, gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya belikan game buat dia. Hanya saya batasin gitu loh. Kamu boleh main game kalau hari Minggu gitu kan, gitu. Tapi anak saya bilang, Mama kan Sabtu aku libur gitu. Oh iya, oke. Jadi kamu boleh main game Sabtu dan hari Minggu, oke? Gitu kan. Mama tunggu bentar. Kayaknya Jumat sore aku juga udah nggak ngapa-ngapain deh, gitu kan. Nah jadi dia punya kesempatan untuk ngedeal sama kami gitu. Gitu. Jadi oke. Nah saat itu dia boleh main di Jumat sore, Sabtu dan Minggu gitu ya. Nah, dari dia main game, justru saya fasilitasi nih. Misalnya, ketika dia main game online, dia butuh speaker, saya kasihin speaker. Nah, itu sebenarnya salah satu cara saya untuk memantau sebenarnya. Gitu. Jadi, yang saya pantau itu adalah ketika mereka ngobrol, saya kedengaran nih dengan timnya gitu kan. Nah, waktu dia ngobrol itu, terus dia bisa ngomong, John, kamu sebelah sini, kamu sebelah sini, kamu sebelah sana. Oh, berarti anak saya punya leadership-nya. Di situ aku belajar bahwa oke, dia bisa manage temennya untuk membangun suatu suatu kerja teamwork-nya itu seperti apa gitu ya. Terus yang kedua, ketika temannya itu misalnya mengeluarkan sebuah kalimat atau kata yang cukup negatif gitu ya. Nah, di situ saya mencoba untuk mengajak dia ngobrol gitu loh. Teman kamu tadi ngomongnya seperti itu, emang itu dibiasakan gitu di dalam game gitu kan? Gitu. Apa itu menurut kamu apa itu baik atau tidak gitu? Jadi saya memancing gitu. Jadi bilang,
ya mak, enggak lah, itu kan sesuatu yang enggak bagus, dia bilang gitu kan. Nah, jadi artinya saya mengerti bahwa dia itu dia itu tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan Yes. mana yang tidak benar. Jadi buat kami itu ada suatu hal yang cukup positif buat kami gitu ya. Gitu. Nah, kembali lagi nih Rangga, saya ini kan juga termasuk ya cukup antik sebenarnya. Mungkin itu yang membuat kita berdua ini akhirnya ketemu dengan cara yang cukup unik gitu ya. Gitu. Yeah. Bahwa saya juga sadari ya, jangankan saya nih Angga gitu Rangga, kamu aja yang generasi di bawah saya aja udah mempunyai gap terhadap generasi di bawah kamu, apalagi dengan kami gitu ya, gitu. Jadi itu yang sebenarnya kami setuju sekali ya. Saya setuju sekali, Profesor Rena Ghazali selalu ngomong gini, setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang ada masanya gitu. Jadi betul sekali. Ya, jadi saya sangat beruntung hari ini bisa ngobrol sama Rangga supaya teman-teman yang sedang menonton ini juga sadari gitu ya, bahwa iya betul ya, bahwa kita yang harus berubah karena anaknya kita ini adalah pemimpin masa depan nih gitu. Betul. Nah, tadi selain orang tua itu perlu nih, misalnya Rangga, bisa orang tua itu perlu lebih tahu ya perkembangan sekarang di era digital itu apa aja sih selain orang tua perlu lebih tahu gitu. Nah, kira-kira nih misalnya kan kadang-kadang kita juga takut salah ya, Gak gitu, takut salah. Kalau saya pilih ini bener nggak nih? Kalau saya salah pilih nanti ke anak nggak bagus gitu. Kalau nggak salah kamu kan membangun, tadi bilang bangun sebuah studio gitu ya. Nah, kira-kira nih misalnya kayak teman-teman tuh ya pasti lebih trust lah, lebih percaya sama Rangga gitu ya gitu. Nah, kira-kira kalau teman tuh ya temen tuh maksudnya pengen aku pengen dong anak saya titip nih ke tempatnya Rangga gitu. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua nih Rangga? Kamu tentunya nggak semua anak diterima dong gitu ya, atau gimana Rangga? Iya baik, tapi aku minta izin untuk jelaskan. Aku tarik mundur ke belakang dulu ya Bu Meli. Ya, oke. Ya, jadi begini, aku setuju ketika anak ini sudah punya hobi, mereka diberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya kebebasan yang bertanggung jawab itu adalah orang tua terlibat di dalamnya untuk memantau. Aku setuju banget dan itu bagus. Ketika terjadi sesuatu yang tadi Bu Meli bilang, memang harus dibangun satu komunikasi yang intensif dan juga bersifat, malah saya melihatnya gini, hubungan yang baik itu malah bukan seperti kayak orang tua ke anak. Kalau orang tua ke anak, kadang-kadang anak itu cenderung tidak mau terlalu terbuka, takut gitu loh. Yang saya lihat selama ini kasus di sekitar saya adalah ketika kita menempatkan diri sebagai kakak atau sebagai teman mereka tiba-tiba menjadi sangat-sangat open ke kita gitu loh, tanpa takut belum apa-apa udah disalahin. Jadi cara mendidik yang tiba-tiba ujungnya adalah sebuah hukumannya apalagi hukuman yang sifatnya tidak dibangun dari satu komunikasi yang baik, yang dia kemudian tidak sadar kesalahannya apa, tiba-tiba hanya ada muncul, oke, kamu saya hukum, kamu tidak boleh gini. Sifatnya dogmatis banget, tidak bisa dipertentangkan gitu loh, dan tidak bisa dipertanyakan. Nah, itu yang harus dikurangi ya. Bangun hubungan yang baik ke anak selayaknya seperti seorang teman. Saya melihat di beberapa kasus di sekitar saya, di lingkungan keluarga saya, di teman-teman atau sahabat saya lihat kok jadinya sangat harmonis sekali. Dan dari kondisi itu sebenarnya ada lagi yang lebih penting yang secara esensial. Menurut saya ini menjadi bekal buat para orang tua untuk memahami ini dulu. Kalau menurut saya begini, pendidikan agama harus juga berimbang dengan harus juga diimbangi oleh pendidikan budi pekerti. Ini penting banget. Tidak heran anak-anak sekarang dikit-dikit kata-katanya yang keluar, dan saya kesel banget loh. Itu ibaratnya kalau pengen cubit mereka gitu loh. Artinya gini, kok bahasa yang dikeluarkan tuh binatang semua gitu loh. Itu pun terjadi sampai di level mahasiswa, kita sering melihat seperti itu. Level SMA juga begitu, SMP juga begitu, parahnya SD begitu, parahnya lagi saya dengar anak TK masih kecil aja ngomongnya udah begitu, udah ngawur gitu loh. Saya bilang
ini harus hati-hati. Apa sih benteng yang harus diberikan? Kayak saya misalnya. Saya sangat, orang mungkin bisa bilang cemen ya. Tapi mentalitas saya dalam melakukan hubungan, bekerja, dan kemudian membangun bisnis, saya ambil dari filosofi olahraga. Saya suka sekali basket, saya pernah bermain secara profesional di klub dan juga di liga basket mahasiswa dan punya prestasi di situ. Saya lihat nilai-nilai yang saya ambil dari olahraga, itulah yang saya bawa dalam kehidupan saya. Saya tidak peduli saya akan berberhadapan dengan orang yang seperti apa, tapi bagi saya prinsip hidup yang saya jalanin, pertanggungjawaban saya bukan ke manusia, tapi kepada Tuhan. Itu yang saya jaga. Ya. Karena endingnya ketika kita semua meninggal kan kita bertanggung jawab sama Tuhan. Gitu. Ya. Jadi tidak peduli dengan apapun dunia akan melawan kita ketika kita punya satu prinsip, selama kita yakin bahwa ini adalah sesuatu yang benar dan berada di jalan Tuhan, saya akan jalanin. Artinya juga adalah begini Bu, ketika mereka bermain game, saya yakin pasti ada poin-poin penting di dalam game di mana mereka akan belajar tadi yang Ibu bilang, teamwork, leadership. Mereka punya goal untuk menang. Itu bagus buat anak. Masa anak diasah untuk menjadi anak yang penakut dan tidak berani untuk menang? Jangan dong. Kita bangun juga ambisinya anak supaya mereka terbiasa melihat misalnya kayak satu pertandingan atau satu lomba tuh mereka punya aim untuk menang. Ketika mereka menang, that's a good news. Tapi ketika mereka kalah, kita juga harus mengajarkan ke mereka bagaimana how to handle perasaan mereka ketika mereka kalah. Jadi pendidikan agama itu penting buat benteng. Saya percaya setiap agama mengajarkan kebaikan dan ini ibaratnya menjadi sesuatu yang damai dalam hati kita. Pendidikan budi pekerti itu mungkin lebih ke cara kita dalam berhubungan dengan manusia. Nah, pendidikan budi pekerti ini yang menurut saya dan pendidikan agama ini yang membentengi anak ketika mereka terjun ke lapangan nanti, mereka melihat ada sesuatu yang bertabrakan dengan prinsip hidup mereka yang kita sudah tanamkan dengan baik oleh para orang tua ini. Akhirnya mereka mampu memprotek diri mereka. Kayak contoh, saya tidak minum, saya tidak merokok, karena bagi saya saat itu saya lebih senang addict to sport daripada addict ke rokok gitu loh. Bukan saya bilang orang tidak punya hak buat merokok, silakan, itu badanmu kok, kamu yang tanggung jawab dengan badanmu. Tapi kalau saya ngerasa saya harus push diri saya gila-gilaan di olahraga karena saya lagi pengen berprestasi waktu itu di situ gitu. Saya pengen bersaing, saya nggak mau kalah sama orang-orang yang lain, saya pengen jadi pemain terbaik saat itu, gila-gilaan saya latihan olahraga. Saya adiknya ke sana dan banyak nilai-nilai yang saya ambil bisa saya adapt gitu loh. Nah, saya jadi lupa Bu, pertanyaan tadi apa ya? Mohon maaf. Pertanyaan maksudnya kalau orang tua nih misalnya, nah ini mungkin sekalian menjawab pertanyaan si Marisa. Marisa ini salah satu ketua MK kami di Pontianak ya. Jadi kemarin itu dia juga membahas mengumpulkan tentang sedikit permasalahan dia ketika anaknya memilih untuk menjadi gamers gitu. Nah, buat Marisa sebenarnya dia juga nggak tahu persis seperti apa sih gitu ya. Tetapi yang lebih sulit adalah ketika dia untuk meyakinkan suaminya. Karena buat suaminya tuh gamers itu tidak punya masa depan gitu. Kira-kiranya seperti itu. Nah, setelah Marisa melakukan pendekatan gitu ya, tadi bagaimana dia menjadi seorang ibu yang sekaligus menjadi sahabat dari anaknya gitu ya. Akhirnya mereka menemukan satu win-win solution yang menurut saya tuh sangat bagus banget gitu ya. Anaknya oke, dia bilang bagaimanapun ketika kamu menuju ke gamers itu tadi, berarti sekolah yang formal itu juga nggak boleh ditinggalkan gitu. Nah akhirnya anaknya tetap sekolah dan tetap dia punya cita-cita ya kedepannya dia ingin jadi gamers gitu. Nah ini pertanyaannya Marisa tuh, apakah Pak Rangga punya fasilitas untuk anak yang ingin yang jadi gamer gitu? Nah saya rasa Marisa bertanya sama orang yang tepat nih hari ini gitu ya. Ini posisi Marisa tuh ada di Pontianak, posisi dia ada di Pontianak. Nah gitu. Nah mungkin bisa aja ya Rangga suatu hari ya, saya nggak tahu kalau Rangga punya satu divisi tersendiri gitu ya buat anak-anak tuh mulai dia belajar dari start dan bagaimana finalnya ke ujungnya tuh outputnya dia menjadi seorang gamers yang punya attitude, yang punya masa depan. Nah silakan Rangga.
Iya, terima kasih Bu. Kalau dari perjalanan saya di pendidikan tinggi formal selama 12 tahun, dan kemudian saya sudah menjadi seorang edukator tanpa harus bergelar dosen maupun guru, saya melihatnya begini. Ketika anak ini sudah menyukai sesuatu dan dia sudah punya cita-cita, anggaplah kita lihat dulu aja cita-citanya. Dan dari cita-cita itu, kita coba arahkan bagaimana cita-cita ini juga harus didukung oleh pendidikan formal. Karena pendidikan formal walaupun gimana, akan memberikan banyak value yang lain yang juga menyiapkan diri dia dari sisi mentalitas, attitude, knowledge, dan juga skill nanti pada saat mereka udah terjun ke masyarakat. Artinya, ketika kita udah tahu anak ini arahnya mau menuju saya pengen jadi gamers. Oke, alangkah lebih baik ketika kamu pengen jadi gamers, suatu saat nanti kamu juga harus tahu bagaimana sebuah game itu dibuat. Dan suatu saat nanti, mudah-mudahan siapa tahu kamu tuh bisa membuat game itu. Jadi bukan hanya sebagai gamers, game user gitulah ya, tapi mereka juga bisa menjadi game creator. Artinya dari situ kita tarik aja apa yang dia suka, kemudian kita breakdown. Apa sih kedekatannya dengan lingkungan pendidikan? Ya cari bidang-bidang pembelajaran yang senada dengan apa yang dia cintai gitu loh. Kalau dia suka gamers, mungkin larinya dia bisa ngambil SMK multimedia, yang kemudian nanti ketika dia kuliah, dia ambillah jurusan multimedia atau jurusan game atau jurusan animasi mungkin dan lain sebagainya. Seperti itu Bu. Kalau kita coba analisa secara basic aja ya gitu loh. Nah, di saya sendiri, selain saya membangun studio yang berbasis komunitas yang alhamdulillah sampai detik ini pun kami terus berkembang dengan baik, saya selalu katakan bahwa kita ini berjalan dengan mandiri dan berdikari. Artinya, justru kita banyak belajarnya dari studio luar. Kita punya teman-teman dari studio luar yang mengajarkan ke kita gimana sih bangun sebuah studio, walaupun kita ngerasa studio kita 4,5 tahun ini masih terus berkembang. Tapi saya juga concern ketika ada gejala di Malaysia yang saya lihat, mereka kekurangan sekali SDM kreatif di sana, ini bidang animasi ya. Sehingga ketika ada satu konflik sedikit saja antara manajemen dari sebuah perusahaan itu atau studio itu dengan si artisnya, maka artis ini dengan gampang akan berpindah ke studio lain. Nah, kondisi itu mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia, tapi yang saya sudah tangkap adalah susahnya mencari orang-orang yang mau bekerja di satu studio dengan studio lain. Akhirnya, yang di-compare adalah cuman gaji aja gitu loh. Fasilitas masih nomor 2. Yang penting gaji, apalagi di Indonesia kita tahu lagi susah nyari duit ya. Gitu, artinya, gaji di sana tawarannya lebih tinggi. Akhirnya mereka jalan ke sana. Mohon maaf, bagi teman-teman yang idealis, tidak menyinggung Anda, tapi saya setuju. Saya juga bekerja, sampai detik ini saya bekerja secara idealis, sesuai dengan prinsip hidup saya, dan saya tidak menyusahi orang siapapun itu. Saya tidak pernah menyusahkan siapapun yang setahu saya menjadi sahabat saya maupun sebagai mitra bisnis. Tapi saya melihat, ini kondisi yang akan sangat bisa menjadi bola salju yang bergulir. Artinya ketika kita kekurangan SDM, maka industrinya akan jatuh ke dalam satu jurang nantinya kalau kita tidak siapkan hulunya. Oleh karena itu, saya berdasarkan pengalaman saya di pendidikan selama 12 tahun dan baru 4,5 tahun saya menjadi seorang business owner, menjadi praktisi, justru saya sebelum jadi pendidikan, 6 tahun saya jadi praktisi, freelance, untuk beberapa iklan TV dan komersial, sebelum masuk ke pendidikan. Nah, di situ saya menemukan satu program yang saya sedang bangun di Techpolitan. Jadi Techpolitan ini Bapak dan Ibu bisa cek, mungkin Bu Meli juga udah tahu ya, Techpolitan ini adalah salah satu konsep yang kita sebut sebagai digital industrial education program, di mana kami mencoba untuk menikahkan antara industri dengan pendidikan. Itu yang kami sedang jalani saat ini. Gelar-gelarnya kita bisa ajak kerjasama. Saat ini saya sudah berhasil menggandeng Fakultas Teknik UI melalui divisi mereka, yaitu sisi IT, yaitu program profesi. Yang kedua, saya menggandeng ISI Yogyakarta dengan D3 animasi programnya. Yang ketiga, saya gandeng juga, yang dengan UI tadi, kami juga menggandeng satu university dari Malaysia, namanya AAU University. Terus kemudian kami juga menggandeng Sekolah Tinggi Ilmu Multimedia. Jadi Trisakti punya jurusan multimedia. Itu kami gandeng juga. Dan saya melihat untuk pendidikan non formalnya kita gandeng seperti dapur animasi dan juga DigiKids untuk anak-anak. Jadi kalau belajar game, robotik,
animasi bisa ke DigiKids. Nanti kalau teman-teman ingin tahu lebih dalam tentang Techpolitan, coba aja dilihat di Instagramnya kita, yaitu di techpolitan.id. Di situ Anda bisa lihat, itulah dari semangat berkomunitasnya saya, dan ibaratnya saya tahu obor ini akan saya berikan ke generasi muda. Saya bangun konsep itu di Techpolitan saat ini. Jadi saya tidak usah terlalu promosi banyak ya, tapi intinya silakan aja lihat di techpolitan.id, karena saya dengan beberapa mitra bisnis saya yang merupakan dewan komisaris juga, kami ingin menghadirkan Techpolitan itu bukan hanya di BSD, di The Breeze, sebagai tempat yang menurut saya sangat luar biasa cozy juga untuk anak-anak muda, tapi tujuan kita itu adalah kita ingin membangun Techpolitan itu di beberapa kota, sehingga anak-anak muda ini tidak perlu meninggalkan kotanya, daerahnya, untuk pergi ke tanah Jawa, gitu loh. Mereka cukup ada di situ, mereka belajar di situ, kemudian mereka akan berproduksi di situ, sehingga mereka bisa membangun daerahnya. Sebagai contoh, terakhir itu kami mendapat kunjungan dari ini, Bu, dari Gubernur Bangka Belitung langsung, bisa dicek, mungkin bisa dicek di IG saya juga ya, Rangga.Yudo. Di situ tuh ada Gubernur Bangka Belitung yang benar-benar sangat amazed dengan apa yang kita jalankan, dan mereka ingin membuka Techpolitan regional di sana. Nah, itu saya anggap sebagai bonus, Bu. Yang penting apa yang kami lakukan, pergerakan yang kami lakukan, ini kami gerakan dengan hati, gitu loh. Kalau dari awal sudah langsung berbicara tentang mau bikin sesuatu, tapi orientasinya uang, aduh, lupakan deh. Itu mungkin Anda, tapi tidak di saya. Maka itu kalau dikategorikan apa yang saya bangun bersama para sahabat ini, apakah kami entrepreneur? No. Apakah kami disebut sebagai creativepreneur? No. Kami bergerak sebagai sociopreneur. Itu yang menurut saya ujungnya nanti uang itu bonus, dan uang itu pasti akan datang ketika mereka melihat kami ini bergerak dengan sungguh-sungguh dan pakai hati di Techpolitan. Kayak gitu kira-kira. Wow, menarik sekali Rangga. Saya yakin luar biasa banget ya. Saya rasa ini mungkin jawaban yang buat Marisa, silakan, dan buat teman-teman yang lain. Saya cuma hanya titip pesan gitu ya, bahwa ketika kita melihat sesuatu itu dengan kacamata kita sendiri, karena mungkin kita akan sempit sekali, tapi kita pinjam kacamata orang lain untuk melihat juga gitu ya. Dari Rangga ini kan luar biasa banget gitu ya, bahwa saya bahagia sekali nih, khususnya saya sebagai generasi X ya, ada generasi milenial seperti kamu yang sekarang bicara tentang attitude gitu. Nah, itu yang jujur menjadi satu permasalahan sebenarnya gitu ya, menjadi satu permasalahan yang sering sekali dipertanyakan. Sering sekali dipertanyakan oleh generasi-generasi X ataupun baby boomers gitu ya. Nah, yang saya tangkap itu adalah bahwa sebenarnya kita juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan generasi yang di bawah kita gitu ya. Nah, pertanyaannya yang justru yang selalu kami mulai itu adalah apakah kita telah melakukan perubahan itu untuk diri kita sendiri dulu di sini gitu ya. Bahwa dunianya memang udah berubah, zamannya kita sudah berubah. Jadi kita jangan memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita gitu. Justru yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke dalam dunianya mereka gitu, sehingga kita lebih mengerti. Nah, bicara tentang tadi, bicara tentang apa yang menjadi hobinya mereka nih ya. Kalau kita bicara tentang hobi, berarti itu sebenarnya adalah suatu kekuatan. Kalau saya bicara tentang hobi, itu adalah sebuah kekuatan. Nggak ada orang yang punya hobi, dia melakukan hobinya itu dengan terpaksa dan dia sedih gitu, dan dia malas-malasan, itu kan nggak ada gitu. Nah, jadi sebenarnya menggali hobi itu adalah sebenarnya menggali kekuatan. Nah, saya itu di usia 40 tahun, usia 40 tahun, ya. Nah, saya itu baru menemukan di mana sih letak kekuatan saya. Nah, waktu itu saya pas di assessment nih, cerita di assessment oleh seorang Abarama Royani, itu cerita tentang talent mapping. Jadi di mapping nih, bahwa setiap manusia itu punya 34 bakat. 34 bakat gitu ya, 34 bakat. Nah, jadi kita cukup concern kepada 7 bakat kita yang teratas. Nah, yang di bawah itu berarti kekurangan kita. Nah, kalau yang menjadi kekurangan kita, berarti kita nggak perlu terlalu concern di kekurangan kita, ya. Tapi kita concern di kekuatan kita.
gitu. Nah, syaratnya itu sederhana sih sebenarnya di apa ya, diingatkan kepada kita itu dari Abarama itu adalah 4E gitu. Yang pertama itu adalah bagaimana kita itu melihat semua itu jadi easy. Ya kan, enjoy, pertama enjoy ya, enjoy dulu gitu. Jadi kita melakukan sesuatu dengan enjoy. Nah, setelah kita enjoy, kita lakukan itu dengan apa? Dengan mudah kan, easy. Enjoy, easy kan. Nah, easy. Nah, ketika kita melakukan sesuatu dengan mudah gitu, akhirnya apa? Kita bisa melakukannya dengan excellent. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh Rangga nih, gitu. Excellent, hasilnya excellent. Wow. Ya kan? Nah, setelah hasilnya, ya setelah hasilnya excellent, kan kamu sudah kasih lihat aku karyanya. Nah, setelah excellent itu, kamu tadi bilang bonusnya tuh uang, gitu. Ya kan? Itu bisa menjadi sumber nafkah, gitu. Jadi, akhirnya kita bisa menghasilkan earn, gitu. Nah, ini yang juga kami mulai bergerak tuh ke sana, ke arah sana juga ya Rangga gitu. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa punya kontribusi, kita bisa punya satu kerjasama yang baik gitu ya. Nah, 7 tahun itu nggak mudah buat kami itu untuk membangun si orang tua ini punya kesadaran bahwa bukan kita sibuk untuk memoles anak kita memperbaiki anak-anak kita itu dengan gayanya kita gitu ya, sesuai dengan yang kita mau. Tapi rasanya ini adalah saatnya kita melepaskan anak-anak kita kepada orang-orang yang tepat, gitulah. Salah satunya seperti apa yang dilakukan oleh Rangga ya, gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini yang masih mau bertanya juga boleh, itu silakan. Hai, ada Tresna, thank you. Wah, ini ada Lovely. Lovely ini juga luar biasa sekali. Nanti kapan-kapan saya akan undang juga ya, Lovely, undang Rangga juga ke komunitas kita. Kami setiap pagi itu ada namanya kultur parenting ya. Jadi kami mengajak orang tua untuk terus belajar dari para praktisi-praktisi hebat. Nah, Rangga, sebagai seorang edukator nih gitu, apa sih yang menjadi keterbatasan kamu nih gitu? Terus bukan keterbatasan saja ya, tapi maksudnya kira-kira tantangan apa sih yang dihadapi oleh kamu nih sekarang ini menjadi suatu edukator untuk generasi yang tanda kutip generasi yang akan memimpin Indonesia nih ke depan nih gitu. Apa sih tantangannya? Iya, yang pertama kalau saya ditanya seperti itu sebenarnya langsung di kepala saya banyak banget yang mau saya curhatin atau keluarin keluh kesah gitu loh. Tapi paling tidak saya ingin sampaikan beberapa hal gitu loh. Teman-teman yang saat ini merasa dirinya sebagai dosen atau guru, tolong ingat bahwa Anda itu adalah seorang pendidik. Saya sedih sekali kalau melihat bahwa Anda mungkin, mungkin karena satu dan kondisi sistem yang ada membuat Anda kemudian tidak bisa lebih banyak meluangkan waktu terhadap murid Anda atau mahasiswa Anda. Silakan kembali berpikir, apakah yang Anda jalankan sekarang ini semata-mata hanya sebagai sebuah profesi profesional, atau Anda memang tergerak dari hati Anda yang paling dalam adalah Anda ingin mendidik. Saya selalu sampaikan itu ke dosen-dosen teman-teman saya yang lain juga gitu. Mereka juga bilang, ngapain lu keluar dari jalur dosen formal gitu loh, karena menurut aku bilang ke mereka, menurut gue gak maksimal. Dengan sistem yang ada sekarang, gue ngerasa gak maksimal. Artinya, gue disibukkan dengan administrasi dan lain sebagainya. Jadi dari saya sebagai seorang edukator, mendingan saya tidak punya gelar sebagai seorang dosen atau sebagai seorang guru tanpa merendahkan apapun pekerjaan mereka saat ini. Saya salut dengan Bapak Ibu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kalau dalam kasus saya lebih baik menjadi seorang pendidik yang kemudian bisa membangun studio dan juga bisa membangun sekolah yang berkolaborasi dengan banyak pihak. Tapi satu hal yang saya selalu tancapkan di hati saya, bahwa saya menganggap anak-anak didik saya adalah anak sendiri. Saya fokus sama mereka, saya bekerja dengan hati. Itu yang membuat saya tidak pernah capek melayani mereka sampai kapanpun. Walaupun kadang-kadang saya lihat di yang bergabung ini rata-rata diantaranya ada anak-anak didik saya di SMA juga, di studio saya juga bergabung nih. Saya melihat mereka sebagai anak saya sendiri, sebagai adik saya sendiri. Artinya
saya tahu bahwa mereka look up ke saya, dan saya tahu saya harus menjadi orang yang bisa percaya diri juga nih bahwa saya punya tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, mungkin yang paling utama bagi saya adalah sebagai seorang edukator. Tadi Bu Meli tanyakan bahwa teman-teman edukator di luar sana, apapun jabatan kalian, coba tolong kasih, apakah kalian memang bekerja untuk anak-anak didik kita, atau ada hal lain? Karena seyogyanya, prinsip yang jelas adalah sebagai edukator adalah Anda mengedukasi. Gitu. Masalah nanti ada jabatan-jabatan lain yang akan Anda kejar, goal-goal lain yang akan kejar, silakan. Tapi jangan lupa, mendidik itu nomor 1. Meneliti itu nomor 2. Terus mengabdi itu nomor 3. Jangan sampai kebalik, gitu loh. Menelitinya nomor 1 sehingga Anda tidak pernah bertemu dengan Anda yang punya kapasitas yang sangat luar biasa. Kemudian Anda tidak pernah ketemu dengan para mahasiswa Anda yang sangat merindukan Anda. Bahkan salah satu profesor, almarhum profesor, saya jadi lupa tuh, profesor saya di ITB, Tabrani lah, pokoknya belakangnya Tabrani. Dia, mungkin teman-teman yang ambil DKV ITB, tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Dia sampai bilang begini. Pertama, dosen yang masih muda tapi terlalu cepat mendapatkan S3, berarti dosen ini fokusnya hanya belajar. Dia tidak tahu bagaimana perkembangan industri. Saya waktu lagi dia sampaikan itu, saya nggak enak gitu loh. Saya duduk diam, saya dosen. Mungkin teman-teman S2 waktu itu yang bareng sama saya, mungkin mereka belum menjadi dosen, baru sebagai asisten dosen. Tapi kalau saya ngelihatnya langsung, waduh kok nancep banget ya, dikasih tahu kayak gini gitu loh. Terus yang kedua dia bilang, mostly dosen-dosen hebat dalam penelitian sampai mereka bisa mengejar kemana-mana. Ini bukan kata saya ya, ini kata almarhum Profesor Primadi Tabrani. Dia bilang katanya, mungkin dosen ini adalah dosen yang paling susah ditemui oleh mahasiswa. Di titik itulah, Bu, tahun 2011 atau 2012, 11 atau 2012, saya ketika lagi ngambil S2 di ITB, saya berpikir, sampai akhirnya kemudian, mohon maaf, saya tidak selesai, saya mengundurkan diri pas di tesisnya saya dengan IPK saya 3,57. Kenapa? Saya tahu, di titik itu, saya harus mengambil keputusan. Dan keputusan saya adalah, saya harus bangun sendiri. Sebuah wadah pendidikan yang saya bangun berdasarkan apa yang saya percaya. Karena people will believe what you believe. Gitu. Ya. Kalau kita udah tidak percaya apa dengan yang kita bangun, ya tentunya didasari oleh niat yang baik, dan tentu berdoa sama Tuhan, itu udah pasti. Kita nggak bisa meyakinkan orang. Karena kita mengeluarkan satu kata-kata, satu statement yang tidak jujur akhirnya. Kalau bagi saya, nggak usah repot-repot, karena pertanggungjawaban ini kan endingnya ke Tuhan. Jadi apa yang kita jalani, kita syukurin, dan kita jujur aja. Kayak gitu. Saya sekali lagi, Bu, saya mohon maaf, saya tidak menyinggung para dosen dan guru yang memang berkarir di situ, tapi tolong kembalikan ke fitrahnya Anda sebagai seorang pendidik. Dan saya juga terima kasih kepada semua tim saya yang mungkin sedang nonton hari ini, yang saya boleh katakan, apa yang saya bangun ini tidak ada apa-apanya kalau tidak dibantu oleh kalian semua sebagai adik-adik dan keluarga saya. Jadi pengen nangis. Aduh, biasa. Thank you Rangga. Aduh, saya juga jadi merinding ya bahwa people will believe that you believe gitu ya. Jadi itu sebenarnya sama sih, itu satu misi yang saya juga lakukan itu, Rangga ya. Jadi saya tahun 2009 itu ketika saya mengundurkan diri dari pekerjaan saya, jadi saya juga melakukan sesuatu yang buat banyak orang itu adalah sesuatu yang gila gitu ya, yang maksudnya ya bodoh lah, ngapain sih kamu ngurusin yang nggak ada manfaatnya gitu ya. Tapi saya juga tetap percaya gitu bahwa apa yang saya lakukan itu bukan untuk saya saat ini gitu, tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi warisan buat saya nanti ya, warisan buat anak-anak cucu saya nanti ke depan gitu ya, bahwa ya kalau kita bukan kita yang peduli sekarang, itu siapa lagi ya, kalau bukan saat ini kita peduli itu kapan lagi gitu. Jadi itu sih yang menjadi impian kami juga gitu ya Rangga gitu, karena saya yakin banget bahwa setiap anak itu terlahir dengan baik ya, dan ketika Tuhan menitipkan anak itu ke kita, itu kan artinya
Tuhan percaya bahwa kita itu akan menjaga titipannya itu dengan baik gitu. Jadi senang banget Rangga gitu. Nah, mungkin sebelum kita tutup ya Rangga, ini 1 jam yang sangat luar biasa sekali ya. Nanti nextnya kalau ada event-event apapun gitu silakan. Kebetulan kami juga punya komunitas yang cukup saya ada banyak komunitas yang sangat positif gitu ya, bahwa ini adalah saatnya kita bersama-sama berkolaborasi. Mudah-mudahan nextnya kita akan punya kolaborasi yang baik demi anak Indonesia yang lebih baik. Nah, sebagai kata penutupnya nih, apa yang ingin Mas Rangga sampaikan nih kepada teman-teman yang sedang mendengarkan ya, dan kepada orang tua di seluruh Indonesia, apa yang ingin Rangga sampaikan? Baik. Wah, jadi bingung saya ya. Tapi mungkin satu film yang judulnya Pursuit of Happiness ya. Jadi itu Will Smith kalau nggak salah yang main. Mungkin dari background saya, memang saya datang dari ini Bu. Kalau boleh jujur, saya datang dari keluarga broken home. Dari situ saya kemudian banyak mencari jati diri saya di umur 20, di umur 30, dan sampai akhirnya di 30 akhir itu saya baru menemukan satu kematangan dalam berpikir dan bersikap gitu loh. Walaupun saya percaya bahwa saya juga masih banyak kekurangan. Tapi di sini saya percaya bahwa gini, hidup itu hanya satu kali. Paling tidak dalam hidup kita, mari kita berikan sesuatu yang luar biasa untuk hidup kita, yang bisa membawa manfaat buat orang banyak juga. Mungkin itu ya, karena ketika kita tidak bisa memberikan value itu, apalagi saya diberikan kesempatan kedua untuk hidup di dunia ini, ketika saya kemarin sempat dirawat 3 minggu di rumah sakit AMC Sentul, dan 1 minggu saya kritis, saya tidak bisa bernafas dengan baik, berat badan saya turun 7 kg dalam waktu 1 minggu, pokoknya sampai batuk pun berdarah dan lain sebagainya. Itu bisa dicek di rumah sakit Sentul ya. Saya cuma bisa bilang, Tuhan, kalau memang di sini saya berhenti, sorry Bu. Oke. Kalau di sini saya berhenti, maka angkatlah saya dalam damai. Tapi kata-kata itu selalu ada di saya. Tapi kalau saya diberikan kesempatan kedua, saya percaya bahwa ada satu kesempatan yang Tuhan berikan ke saya untuk bisa memberikan value buat orang-orang. So, teman-teman, dalam sekalinya hidup kita, mohon maaf saya agak emosional. Mari kita berikan sesuatu yang manfaat buat lingkungan sekitar. Itu aja. Alhamdulillah, makasih. Thank you. Thank you, Rangga. Aduh, welcome ya. Jadi kami sangat-sangat beruntung sekali hari ini bisa belajar dari seorang guru kehidupan buat kami ya. Jadi buat teman-teman di luar sana yang sedang menonton kami, ya kembalilah ke rumah, jadilah ladang yang baik buat anak-anak kita. Ya, jadilah teman, jadilah sahabat, ya, untuk membawa anak kita ke masa depannya, bukan ke masa depannya kita, tapi masa depannya anak-anak kita. Ya, jadi betapa pendidikan karakter, terus bagaimana pendidikan di dalam rumah, ya, kita kembali lagi bahwa pendidikan itu bukan hanya ada di sekolah, tapi ada di rumah, dan satu lagi ada di masyarakat. Mudah-mudahan ke depannya komunitas Menata Keluarga akan bekerja sama dengan Rangga, dan kita akan pikirkan, kita akan bikin sesuatu yang lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi untuk Indonesia. Terima kasih banyak Rangga. Saya yakin sekali kesempatan hidup kamu yang kedua ini akan jauh lebih dahsyat lagi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, dan nanti kita akan sharing ini ke semakin luas supaya semakin banyak orang tua yang lebih peduli dan lebih mencintai anak-anaknya ya. Oke, terima kasih Rangga. Sampai ketemu, salam buat istri dan anakmu, dan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menyaksikan ya. Sekali lagi ini adalah talk show yang sangat luar biasa. Selamat sore. Sore, thank you Bu Meli, thank you semuanya guys. Ya.